mereka adalah sebenarnya gambaran dari fanatisme yang pekat atau taklid buta dari pihak mereka sendiri. Kemudian Allah menjadikannya sebagai penghambat bagi mereka untuk merenungkan dan mempelajari kenyataan-kenyataan itu. Karena taklid buta itu, mereka tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Mereka tidak bersedia mempertimbangkan antara paham yang mereka anut dengan paham orang lain, antara agama mereka dengan agama yang lain. Setiap kepercayaan yang berlainan dengan apa yang mereka yakini, mereka tolak tanpa memikirkan mana yang lebih dekat kepada kebenaran dan yang lebih banyak membawa petunjuk kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila mana mereka melihat tanda-tanda itu atau bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran kerasulan Muhammad, mereka tidak mempercayainya, bahkan menuduhnya sebagai tukang sihir. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap tukang sihir. Disebabkan fanatisme yang pekat dan didorong oleh rasa permusuhan yang mendalam, mereka tidak dapat lagi menganggap maksud dari ayat-ayat Al-Quran, dan tanggapan mereka terbatas pada kata-kata lahir dari ayat-ayat itu. Demikian kosongnya hati mereka dalam menanggapi ayat-ayat ini, sehingga bila mana mereka datang menemui Nabi Muhammad untuk membantah dakwah beliau, mereka mengatakan ayat-ayat Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang zaman dahulu. Padahal dalam Al-Quran itu banyak berita-berita tentang yang gaib, hukum-hukum, ajaran-ajaran, akhlak, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang sampai akhir zaman tetap mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi semuanya itu dipandang oleh orang-orang musyrik itu sama dengan dongeng dan tahayul orang zaman dahulu yang tak memberi bimbingan hidup kepada manusia. Hal ini menunjukkan kegelapan hati dan pikiran mereka. Sekiranya mereka mau merenungkan kisah dalam Al-Quran yang menerangkan pelajaran sejarah manusia, hukum sebab akibat yang berlaku pada umat-umat yang lalu itu, tentulah mereka tidak akan berkata demikian, karena boten digunakne akal pikirannya. Wis pokoke Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran, risalah kenabian, mengesahkan Allah, itu dianggap sebagai tukang sihir. Jadi Kanjeng Nabi niku kados dianggap oleh tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrikin itu sebagai tukang sihir atau tukang pembual, ya, yang tukang menceritakan zaman-zamannya leluhur mereka dahulu. Inilah dari penjelasan ayat surat Al-An'am ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa hum utawi man yastami'u iku yanhauna nyegah sapa man anhu saking anut Nabi Muhammad, wa yan'auna lan padha ngadoh sapa man yastami'u anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad. Wa in yuhlikuna lan ora ngerusak sapa man yastami'u ila anfusahum kejaba ing awake man yastami'u. Wa ma yaskuruna lan ora padha ngerti sapa man yastami'u. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka tidaklah berhenti mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan memandangnya sebagai sihir. Bahkan mereka mencegah orang lain mendengarkan serta menghasutnya
agar orang-orang itu tidak tertarik kepada Al-Quran yang indah bahasanya dan maknanya, padahal maknanya yang padat melebihi bahasa penyair-penyair mereka, sehingga pemimpin kaum musyrik itu merasa khawatir terhadap pengaruh gaya bahasa Al-Quran itu kepada pendengarannya. Jadi tiang-tiang musyrik, tiang-tiang kafir niki, selain dia tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, juga mereka supaya orang lain untuk tidak mendengarkan. Jadi menghasut orang-orang untuk tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Boleh tidak percayanya itu hanya untuk dirinya sendiri itu bukan masalah, tapi niki ngejak-ngejak itu yang menghasut ojo ngomongnya Al-Quran. Khawatir nanti ketika sudah dibacakan Al-Quran, dia terpengaruh dalam isi kandungan Al-Quran itu. Inilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka menyadari bahwa kesempatan untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran itu berarti kesempatan untuk menanggapi mukjizatnya. Karena itulah mereka menghalangi orang lain. Sampri piye bene gaiso gelem ngrungokne Al-Quran. Di samping mencegah orang lain, mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran untuk menunjukkan bahwa mereka sangat menentang dan untuk menguatkan larangan mereka. Meskipun orang-orang musyrik telah berdaya upaya dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk memadamkan cahayanya Islam, mereka tidak akan berhasil. Bahkan Allah menyatakan pada akhir ayat ini bahwa tindakan mereka bukanlah menghancurkan Islam, tetapi menghancurkan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Peringatan akan kehancuran mereka ini beberapa tahun kemudian terbukti kebenarannya di dalam berbagai peperangan dan kemenangan ada di pihak Rasulullah atau di pihak kaum muslimin. Inilah sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang memerangi Islam sampai kapanpun tidak akan menang. Ini karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati. Walau taro lan lamun walau taro lan lamun ningali sira ida wuqifu nalikane den pentoake sapa kufar alan nari ing dalem ing atase neraka. Faqala mongko padha ngucap sapa kufar, ya laitana tuh menawa ingsun kabeh, nuraddu iku den balekake ingsun kabeh, wala nukadziba lan ora bakal anggoroake ingsun kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayat, bi ayati rabbina kelawan pira-pira ayate pangeran ingsun kabeh, wa nakuna lan ana ingsun kabeh iku minal mukminina saking golongane wong kang iman kabeh. Ayat ini menerangkan keadaan mereka di hari akhir nanti, di hari pembalasan yang akan disaksikan oleh umat manusia ketika mereka dihadapkan ke muka api neraka, dihadapkan ninggene neraka. Barulah mereka menyadari azab yang akan diterima dan timbul penyesalan dalam diri mereka atas kekafiran dan kelancaran mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya selama di dunia. Maka pada ayat yang sangat mengerikan, pada saat yang sangat mengerikan dan dahsyat itu, mereka mengajukan permohonan kepada Allah agar mereka
berkenan agar Allah berkenan mengembalikan mereka ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh serta beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lek empun ngoten ya mboten enten critane malih. Empun mati njaluk balikne ning dunya untuk berbuat baik, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wis kasep wis ning jerone alam lain ya gak bakalan balik. Padha karo sampean wis ning alam dunya lahir pengen mlebu ning wetenge ibuke gak mungkin. Apane ibuke pun ninggal, pun boten mungkin. Jadi penyesalan yang tidak ada gunanya. Niki lho. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Tidak lagi mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka berjanji akan menjadi orang mukmin. Padahal wis meninggal, tinggal masuk nini neraka. Ketika di hadapan neraka, dia baru menyadari bahwa selama ia ketika hidup di dunianya itu menyembah kepada selain Allah, itu adalah sia-sia. Ternyata hanya tipuan dan dosa besar, tipuan setan. Ya, percuma ingin kembali kepada dunia untuk beriman. Keinginan mereka kembali ke dunia ini menunjukkan kejahilan mereka karena hal itu suatu hal yang mustahil. Jadi mustahil pengen balik ning dunyane wis ora mungkin. Orang-orang musyrik itu di hadapan api neraka meratapi nasib mereka akibat perbuatan mereka di dunia yang menjadi penganut agama berhala dan menyetujui saja apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Wis pokoke manut, aja nyembah ning Gusti Allah. Iki lho nyembah iki. Pangerane Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Iki sing akan menyelamatkan awake dhewe esuk ning akhirat. Padahal itu adalah patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Tetapi ratapan itu tidak ada gunanya sebagaimana firman Allah, wa qala alladziina taba'u law anna lana karatan fatanabbaru aminhum kama tabarau minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarati alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, nggak mungkin ini. Tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini surat Al-Baqarah ayat 167. Jadi penyesalan. Mereka akan menyesal ketika sudah dihadapkan di depannya neraka. Inilah azabnya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah disamakan dengan benda, dengan berhala, bukan menyembah kepada Allah, tapi mereka mengatakan berhala-berhala itu adalah lantaran atau sebagai napa niku gambaran sebagai Tuhan kita Allah niku. Padahal itu adalah kedustaan. Allah ya Gusti Allah, enggak ada lantaran-lantaran. Dan niki akhirnya mereka menyesal, ingin kembali ke dunia untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan amal ibadah soleh, tapi sudah tidak bisa dikembalikan lagi oleh Allah. Inilah penyesalan. Maka wis wong wis ning ngarepe neraka wis cemplungne jegur ning neraka selamanya abadan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yufuna min qablu walau ruddu la'addu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bal bada balik pertelo lahum keduene kufar Mekah
utawa kafir-kafir Mekah apa ma barang kang ana sapa kufar Mekah iku yufuna padha nyamarake sapa kufar Mekah ing ma min qablu saking sadurunge dina kiamat walau rutulan lamun den balekake sapa kufar Mekah ing dina la'addu mongko yekti bali sapa kufar Mekah lima maring barang nuhu kang den nyegah sapa kufar Mekah anhu saking ma wa innahum lan setuhune kufar Mekah iku lakadzibuna yakti padha goro kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menegaskan bahwa semua pembangkangan yang mereka sembunyikan selama di dunia terlihat jelas saat itu bagi mereka. Keinginan mereka untuk kembali ke dunia agar menjadi orang yang beriman tidaklah benar, tetapi karena ada hal yang lain, yaitu sesudah nampak bagi mereka akibat yang buruk dari kekafiran dan kemusyrikan dan melihat azab neraka yang akan menimpa mereka, mereka merasa takut dan mereka ingin lepas dari siksa itu dengan dikembalikan ke dunia. Pada hari kiamat tidak ada suatu pun yang dapat disembunyikan. Segala kenyataan akan terbuka, bahkan anggota badan manusia menjadi saksi atas segala perbuatannya yang buruk maupun yang baik. Dengan demikian, bagaimana sesuatu dapat disembunyikan di hadapan Allah yang Maha mengetahui lahir dan batin. Sebagaimana firman Allah, yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Surat Al-Haq ayat 18. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia seperti yang mereka inginkan, ini orang-orang kafir, niscaya mereka kembali seperti semula, yakni kembali pada kemusyrikan, kemunafikan, tipu muslihat, kemaksiatan dan segala yang terlarang. Karena kejahatan itu sudah mendarah daging pada mereka dan disebabkan kelemahan mereka untuk menerima sesuatu yang baik, keinginan mereka akan menjadi orang beriman dan tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah adalah dusta belaka. Karena pernyataan itu lahir akibat ketakutan akan siksa neraka dan sifat mereka tidak akan berubah. Jika kembali ke dunia, mereka kembali sombong, membangkang dan melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa yang lain. Is gak iso kembali ning dunya, langsung lebone ning neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar Makkah, in hiya ora ana utawi al hayat illa hayatuna kejaba iku urip angen ingsun kabeh adunya ing dalem dunya wa ma nahnu lan ora ana utawi ingsun kabeh iku bimab'utsina den tangeake kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kembali ke dunia, orang-orang kufar niki mereka akan mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan yang dialami di dunia ini. Jadi dianggap urip itu namung teng dunya, padahal niku hidup di dunia itu adalah masih sementara. Hidup yang kekal abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Dunia niki namung ibarat ngombe, hanya sementara, boten kehidupan yang sejatinya.
Jadi awake dhewe niki hidup niki pun dua fase. Fase pertama kehidupan kita di alam kandungan 9 bulan 10 hari kita mendekam di dalam kandungan. Gak bisa bergerak-gerak Yesus isone mung dolanan tok ngoten niku. Terus kemudian lahir ke dunia, kita sudah masuki babakan kedua yaitu kehidupan dunia. Setelah dunia selesai apa cukup sampai situ? Tidak. Kita mati itu adalah hakikatnya itulah perpindahan kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat. Jadi jangan dianggap, tapi bagi orang-orang kafir itu menganggap bahwa kehidupan itu hanya di dunia, padahal dunia itu adalah sementara. Hidup di dunia adalah sementara, yang langgeng abadi itu adalah kehidupan akhirat. Nah, menurut paham orang kafir, hidup ini terbatas pada kehidupan duniawi semata-mata. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, boten percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat boten percaya. Mengingkari adanya hari kebangkitan, hari pembalasan atau hari perhitungan. Demikian pula tak ada pahala ataupun adab di akhirat. Oleh sebab itu mereka berbuat di dunia ini berdasarkan keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka masing-masing. Maka orang-orang ini ketika hidupnya wis dipol-polne, mumpung urip ning dunya urip sepisan wis dipol-polne, arep gawe kemaksiatan terserah, nggih, membuat dosa terserah, pokoke urip ning dunya niki wis pol-polne wis. Krana napa? Mboten ngerti akan ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Awake dhewe krana percaya besok enten kehidupan lain selain kehidupan dunia, maka kita harus berhati-hati, dan itu adalah bagian dari iman atau rukun iman. Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari kebangkitan, adanya wat siratal mustaqim, itu yang disampaikan ketika meninggal dunia, ketika mudin niku napa niku nalkin. Jadi tamriko niku enten siratal mustaqim, enten pertanyaan kubur niku harus percaya karena sebagai dari rukun iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yukhliquna illa dahur wa ma lahum bidzalika min ilmin in huwa illa yadunun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Surat Al-Jaziyah ayat 24. Nikilah keyakinannya orang-orang kafir Mekah. Buatan Mekah tok, berarti ya sak dunya termasuk ke Indonesia. Niki mereka menganggap bahwa hidup itu hanya cuman di dunia saja, padahal di dunia ini adalah kehidupan sementara. Kita akan mati atau meninggalkan dunia, berpindah ke alam lain, yaitu alam barzah. Alam barzah sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Alam barzah misalkan kiamat sekitar 200 tahun yang akan datang, berarti kita menempat di alam barzah 200 tahun yang akan datang. Ya, jadi kalau ketika hidupnya di dunianya baik, mendapatkan sering beramal ibadah, bertakwa, orang-orang yang baik, beriman dan lain sebagainya, maka kehidupan di alam barzah, alam kuburan akan mendapatkan kenikmatan. Maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik di dunianya,
yang beramal soleh, beribadah, wae poso yo poso dan lain sebagainya, insya Allah besok tenggene alam barzah mendapatkan kenikmatan. Kenikmatannya nopo? Kados didawaken Kanjeng Nabi, num naumatal arus. Wis tuwa kaya turune penganten anyar, boten krasa moro-moro kiamat dugi. Tapi bagi orang-orang yang berbuat dosa, banyak dosanya, ya tidurnya seperti tidurnya orang yang berada di rumah sakit. Ketok empuk rumah sakit itu kasuran, ASEAN dan lain sebagainya, makanya ya enak tapi boten nyaman. Sehari rasa seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan rasa setahun. Waduh nih. Jadi niki gambaran bagi orang-orang yang kehidupan di dunianya banyak bergelimpangan dosa. Beda dengan orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Tuhan dan lain sebagainya, beramal baik, maka akan mendapatkan balasan pahala kenikmatan berada di alam barzah atau alam kubur. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi pengaosan sonten menika enten manfaat lan gunanipun, lan mugi-mugi dadosaken amal kula panjenengan sedaya dipun trima kalian Allah sebagai amal ibadah ingkang saleh. Amin amin ya rabbal alamin.